Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Muhammad Rafif dan rekan-rekan saya bernama Hasna dan saya Fatimah. teman-teman, pernahkah kalian merasa bahwa saat ini semakin banyak generasi muda yang mulai kehilangan rasa kepedulian terhadap sesama, kurangnya menghargai perbedaan, bahkan lebih mudah terpengaruh oleh tren zaman sekarang daripada nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai luhur kebangsaan. Nah, fenomena inilah yang selalu kita sebut sebagai krisis nilai pada generasi Z. Bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai kebangsaan di tengah perubahan zaman? Apakah pendidikan Pancasila masih relevan untuk menjawab tantangan tersebut? Nah, di video vlog kali ini kita akan membahas tentang revitalisasi pendidikan Pancasila dalam menghadapi krisis nilai pada generasi Z. Dapat menjadi salah satu solusi untuk mengembangkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penasaran kan apa yang bakal kita bahas selanjutnya? Yuk kita simak sampai habis. Sebelum membahas lebih jauh, sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan revitalisasi pendidikan Pancasila dan krisis nilai pada generasi Z. Revitalisasi berarti menghidupkan atau memperkuat sesuatu agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, revitalisasi pendidikan Pancasila dapat memperbarui pembelajaran Pancasila agar tidak berfokus kepada teori, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan perilaku peserta didik agar lebih relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, krisis nilai adalah kondisi nilai-nilai moral, sikap, dan kebangsaan yang mulai menurun dalam masyarakat pada generasi Z. Hal ini sudah terlihat dari meningkatnya sikap individualisme, menurunnya bersosialisasi, menyebarkan upaya keburukan di media sosial, intoleransi, dan serta menurunnya semangat gotong royong dan cinta tanah air. Padahal generasi Z merupakan generasi yang lahir di era digital di mana arus informasinya sangat luas. Di satu sisi, perkembangan teknologi memberikan banyak kemudahan seperti kemudahan dalam belajar, berkomunikasi, dan berinovasi. Di sisi lain, hal ini harus diimbangi dengan pendidikan karakter yang kuat. Arus informasi yang begitu kuat memicu pola pemikiran, sikap, dan identitas kebangsaan generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi pembentukan karakter melalui pembelajaran yang lebih kontekstual dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami sebagai materi pembelajaran, tetapi juga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, revitalisasi pendidikan Pancasila diharapkan mampu membentuk generasi Z yang berkarakter, toleran, bertanggung jawab, serta memiliki komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Wawancara pertama dari narasumber bernama Kak Aida, mahasiswi program studi PGSD semester 2. Menurutnya, krisis nilai pada generasi Z terjadi karena pendidikan Pancasila selama ini lebih berfokus pada teori daripada praktik, serta diperparah oleh pengaruh lingkungan digital dan minimnya keteladanan nyata dari keluarga maupun pendidik. Jika tidak segera direvitalisasi, generasi Z dikhawatirkan akan tumbuh menjadi pribadi yang individualis, kurang peduli terhadap sesama, dan kehilangan rasa nasionalisme. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya merevitalisasi pendidikan Pancasila melalui metode pembelajaran yang lebih praktis dan kolaboratif, seperti diskusi dan kegiatan sosial, agar nilai-nilai Pancasila dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara kedua dari narasumber bernama Kashifa, mahasiswi program studi psikologi semester 8.
Menurutnya, krisis nilai pada generasi Z terjadi karena pendidikan Pancasila selama ini lebih menitik beratkan pada pemahaman teori dibandingkan pembentukan karakter. Tantangan ini dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan digital serta metode penanaman nilai yang perlu lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia menekankan pentingnya keteladanan dari keluarga dan pendidik, serta perlunya model pembelajaran yang lebih interaktif, seperti diskusi dan kegiatan sosial, agar generasi Z dapat tumbuh menjadi pribadi yang saling menghargai, hidup rukun, dan memiliki rasa cinta tanah air yang kuat. Sangat menarik ya teman-teman mendengar berbagai jawaban dari beberapa narasumber tadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki pandangan yang sejalan mengenai kondisi generasi Z pada saat ini. Mereka menilai bahwa krisis nilai tidak terjadi karena generasi Z tidak memahami Pancasila, melainkan karena pembelajaran Pancasila masih lebih menekankan pada aspek teori dibandingkan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pengaruh lingkungan digital yang semakin kuat juga menjadi tantangan dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila. Kedua narasumber juga sepakat bahwa revitalisasi pendidikan Pancasila tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan materi atau kurikulum, tetapi harus didukung oleh keteladanan dari keluarga dan pendidik. Menurut mereka, generasi Z lebih mudah belajar melalui contoh nyata, pengalaman langsung, diskusi yang interaktif, serta kegiatan sosial yang mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual. Dari hasil wawancara tersebut, kami menyimpulkan bahwa revitalisasi pendidikan Pancasila merupakan langkah yang sangat penting untuk menghadapi krisis nilai pada generasi Z. Pendidikan Pancasila perlu disajikan dengan pendekatan yang lebih relevan dengan perkembangan zaman agar tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi juga mampu membentuk karakter, memperkuat toleransi, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mendorong generasi Z untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi Z, kita hidup di era yang penuh dengan tantangan sekaligus peluang. Kemajuan teknologi dan media digital telah membuka akses yang luas terhadap informasi. Tetapi di sisi lain juga menghadirkan berbagai pengaruh yang dapat mengikis nilai-nilai moral dan kebangsaan. Oleh karena itu, menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila bukan lagi sekadar tanggung jawab pemerintah atau lembaga pendidikan, melainkan tanggung jawab kita bersama. Revitalisasi pendidikan Pancasila harus diwujudkan melalui langkah-langkah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, bersikap jujur dan bertanggung jawab, menggunakan media sosial secara bijak, menyaring informasi sebelum membagikannya, menjaga etika dalam berkomunikasi, serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan gotong royong di lingkungan sekitar. Tindakan-tindakan sederhana tersebut merupakan bentuk nyata pengalaman nilai-nilai Pancasila. Mari kita jadikan Pancasila bukan sekedar hafalan atau materi pembelajaran, tetapi sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dengan menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berkontribusi dalam membentuk generasi Z yang berkarakter, berintegritas, toleran, serta mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Demikian video kami yang berjudul Revitalisasi Pendidikan Pancasila untuk menghadapi krisis nilai pada generasi Z. Dan terima kasih kepada narasumber yang mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video kami sehingga sampai selesai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.